Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu terpujilah Allah yang melawat dan membawa kelepasan. Lukas pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini merupakan sebuah pujian. Zakaria menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup tatkala Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Allah menyatakan hal itu dalam nubuat tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuat itu menyatakan kelepasan bagi umat-Nya, tanduk keselamatan, terlepas dari musuh-musuh, turunnya rahmat-Nya, dapat beribadah dengan tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup. Pengertian akan keselamatan, pengampunan dosa, serta rahmat dan belas kasihan Allah. Semua itu akan terjadi tatkala Allah melawat umat-Nya lewat kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Allah melawat umat-Nya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka hari baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam dengan segala ketidakpastiannya segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali, kegiatan manusia dan alam mulai berderap lagi. Semuanya siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan Allah lewat putranya Yesus Kristus. Dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup seperti pernyataan Zakaria dalam nubuatnya. Kalimat yang tertulis dalam nats hari ini merupakan perkataan Zakaria. Zakaria memuliakan Tuhan bukan tanpa alasan. Ketika ia memuji Tuhan, ia langsung menghubungkan puji-pujian itu dengan alasan pujian yang ia naikkan. Pujian Zakaria ini dialaskan pada dua hal, yakni pertama, karena Allah adalah Allah yang melawat, dan yang kedua adalah Allah yang membawa kelepasan. Pertama, Allah yang melawat. Kata melawat dalam bahasa Yunani adalah episkeptomai, yang berarti lebih dari sekedar Allah mendatangi atau melihat umat manusia, tetapi untuk memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau bermasalah. Kemudian kata ini juga bernuansa bila manusia sedang bermasalah, maka Allah dengan kata tersebut ingin mengetahui apa yang terbaik yang ia harus lakukan
bagi kebaikan manusia. Dalam hal ini, kata ini sesungguhnya mengarahkan pada maksud soteriologis, atau dengan kata lain, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada umatnya. Proses pelawatan ini sudah terjadi sejak Eden, ketika Allah mendatangi Adam dengan pernyataan, "Di manakah engkau?" Namun, proses pelawatan ini berlangsung terus dan menyeberangi lintasan abad. Allah memakai cara itu juga ketika mendatangi Israel yang terjajah Mesir di zaman Exodus. Kedua, Allah yang membawa kelepasan. Kata membawa kelepasan dapat diterjemahkan menjadi sebuah kata kerja yang diikuti oleh objek, yaitu melepaskan mereka atau membebaskan mereka. Kebebasan yang dimaksud termasuk kebebasan dari penjajahan pada waktu itu oleh orang atau bangsa lain, yaitu Romawi. Tetapi mungkin pula ini meliputi kebebasan dari perbuatan yang jahat serta akibat-akibatnya. Bagian selanjutnya dihubungkan dengan kata-kata. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi yang adalah sebuah kisah yang sering dipergunakan dalam Perjanjian Lama. Tanduk yang dimaksud di sini ialah tanduk binatang yang kuat. Misalnya sapi yang melambangkan kekuatan atau keperkasaan. Kalau dalam bahasa sasaran, tanduk tidak dikenal sebagai lambang kekuatan, maka lebih baik diterjemahkan artinya saja. Seperti dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, penyelamat yang perkasa. Bagi manusia modern tentunya tidak berarti khusus bagi orang Israel saja, tetapi bagi semua manusia. Dari teks di atas, paling sedikit dua hal penting alasan mengapa melawat umatnya, yakni pertama, lawatan Allah menyelamatkan umatnya memang merupakan rencana Allah sejak awal oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Kedua, lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik satu bangsa, tetapi sudah melampaui batasan bangsa dan berkat jasmania, karena yang dijanjikannya adalah menikmati damai sejahteranya. Supaya lawatan yang sekarang itu tercapai, Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang melawat. Yohanes akan disebut sebagai Nabi Allah yang maha tinggi karena pemberitaan pertobatannya yang menyadarkan umat akan dosa-dosa mereka dan mengarahkan kepada kebutuhan pengampunan dosa, supaya mereka dilepaskan dari ikatan kegelapan dan dituntun kepada kehidupan yang berdamai dengan Allah. Jadi, lawatan Allah akan disambut dengan pertobatan sejati. Akhirnya dilanjutkan dengan ibadah sejati. Betapa indahnya jika kita menjadi seperti yang Yohanes maksudkan. Dalam pemberitaan-pemberitaannya, kita tidak hanya akan menjadi pendahulu dan penyiap jalan bagi Tuhan untuk melawat umat manusia, tetapi kita menjadi alat Allah untuk mewartakan Injil. Karena itu, marilah kita mempersiapkan lawatan Tuhan bagi kita untuk membebaskan kita dari segala
pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi ini kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman. Dan Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan, sertai dan pimpinlah setiap langkah-langkah kami. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.